Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa maksudnya bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam nama Kristus? Bukti-bukti apa yang menunjukkan bahwa penghibur yang Kristus akan utus adalah Roh Kudus dan bukannya seorang nabi yang lain? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita tentang Injil Yohanes, kita telah sampai pada pasal 14. Hari ini kita akan membahas ayat 15 sampai 31. Untuk memulai, saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin yang Terima telah kasih. hadir bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum membaca ayat-ayat yang adalah topik dari studi kita, saya akan membaca sebuah lirik. Puisi Kristiani tentang posisi orang percaya di dalam Kristus. Puisi itu berbunyi, karena Tuhan kita adalah kepala, dan kita dipenuhi di dalam Dia, karena itu biarlah semua ketakutan, tidak percaya, dan duka cita terusir. Ia masuk ke sorga sebagai pendahulu kita, dan oleh Dia, kita sekarang duduk di tempat-tempat di sorga. Oleh Roh kita dipersatukan bersama-sama dengan Sang Kepala, yang Maha Kuasa, dan kita terus-menerus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Dia yang setia. Mohon komentar singkat Anda tentang puisi ini. Sungguh semua ini adalah perkataan yang menenangkan dan menghibur hati karena Sang Kepala kita tidak berada di bumi. Seseorang pernah berkata bahwa manusia yang kepalanya ada di surga tidak takut untuk melangkah ke dalam kubur. Sepanjang Sang Kepala kita berada di surga, kita harus mengangkat kepala kita dengan kehormatan. Sepanjang kepala saya ada di surga, saya tidak punya rasa takut akan apa yang terjadi pada saya di bumi ini. Baik, izinkan saya membaca ayat 15 sampai 26 sebelum kita memulai studi kita ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas bahwa pribadi Roh Kudus adalah pusat dari percakapan. Mengapa Tuhan memperkenalkan Roh Kudus sebagai penghibur sementara Ia memberitakan kepada murid-murid bahwa Ia akan pergi ke sorga? Karena para murid benar-benar
mengasihi Tuhan dan hati mereka melekat kepada pribadinya, terasa pedih bagi mereka mengetahui bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Karena itu Kristus ingin meredakan ketakutan mereka dan menyampaikan bahwa mereka tidak akan sendirian sebab Ia akan mengutus kepada mereka seorang penghibur. Kita akan memahami dari bagian-bagian yang lain dari firman Tuhan bahwa Roh Kudus mengikat kita dan persatukan kita dengan Sang Kepala kita yang dahsyat. Seperti yang telah Anda ekspresikan sebelum ini dengan puisi yang indah itu. Kita mungkin bayangkan Tuhan sedang mengatakan pada muridnya, "Aku tidak akan menyertaimu dalam wujud tubuh. Engkau tidak akan melihatku dengan matamu, namun engkau akan melihatku dengan hatimu dan dengan roh. Engkau akan bisa terhubung denganku ketika aku mengutus kepadamu Roh Kudus." Tuhan merujuk kepada Roh Kudus dengan pernyataan penolong yang lain. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang menyatakan kata seorang yang lain. Yang pertama artinya satu dari jenis yang lain, sementara yang kedua artinya satu dari yang sejenis. Kristus menggunakan kata kedua untuk Roh Kudus yang meneguhkan bahwa baik anak maupun Roh Kudus adalah dari jenis yang sama, yaitu pribadi ilahi. Kristus menggunakan 3 ungkapan tentang Sang Penolong, Penghibur, Roh Kudus. 1, Ia akan tinggal bersamamu selamanya. 2, Ia tinggal bersamamu. Dan 3, Ia akan ada di dalammu. Apakah makna ketiga ungkapan mengenai hubungan antara Roh Kudus dan orang-orang percaya? Saya pikir ada sebuah perbandingan di sini antara Roh Kudus dan Kristus. Kristus tinggal dalam jangka waktu yang singkat dengan murid-muridnya, yang pada akhirnya dia pergi setelah tinggal selama 3 tahun bersama mereka. Karena itu, Kristus berjanji pada mereka bahwa penolong tidak hanya akan tinggal selama 3 atau 30 tahun atau 13 tahun bersama mereka, namun akan tinggal dan diam bersama mereka selama mereka ada di muka bumi. Selama gereja ada di bumi, Roh Kudus akan berdiam bersamanya. Mengenai ungkapan ketiga tentang Roh Kudus dalam murid-murid, kita mungkin bayangkan Tuhan berkata pada mereka, "Sekarang aku bersamamu tapi tidak berada di dalammu, namun ketika Roh Kudus datang, Ia tidak hanya tinggal dan menetap denganmu. Namun engkau akan punya hak istimewa untuk memiliki Dia di dalammu." Kristus tidak dapat tinggal dalam murid-murid dengan tubuh manusia, tidak seperti Roh Kudus yang datang sebagai pribadi ilahi untuk tinggal di dalam murid-murid. Apa yang Tuhan maksudkan dengan berkata, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup"? Ia maksudkan fakta yang baru saja kami sebut. Murid-murid tidak akan mampu melihat Dia dengan mata telanjang. Ia memberi mereka sebuah alternatif yang dengannya mereka dapat melihat Dia. "Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Kita dapat menerapkan perkataan ini sebagian pada apa yang telah terjadi segera setelah kebangkitan, ketika hanya para murid saja yang pernah melihat Tuhan dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihatnya setelah kebangkitan. Ataupun mereka akan melihat Dia kecuali ketika Ia akan datang dengan kemuliaan dan kuasa untuk menghukum para musuh. Kristus tersembunyi dalam Allah. Ia tidak terlihat dan Ia tidak akan muncul kembali kecuali dengan kemuliaan dan kuasa. Namun jika diaplikasikan sebagian, direalisasikan dengan murid-murid saja, tidak termasuk dunia, melihat Tuhan sudah kebangkitan melengkapkan. Direalisasikan dengan 2000 tahun di mana selama itu dunia tidak dapat melihat Kristus, namun orang-orang percaya. Melihat Dia oleh iman. Yesus kita lihat dimakatoi dengan kemuliaan dan hormat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Waktu apakah yang Tuhan maksudkan? Kristus mengacu pada waktu itu adalah saat Roh Kudus yang di dalamnya kita hidup sekarang ini. Ketika surat-surat dalam Alkitab bicara tentang waktu itulah, semua itu merujuk pada waktu Tuhan, hari kemuliaan. Contohnya Paulus menyebut ekspresi ini pada harinya 3 kali dalam 2 Timotius. Ia berkata, "Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada harinya." Jadi dalam surat-surat di Alkitab, ungkapan pada harinya mengacu pada hari ketika kita akan berada di hadapan tahta Kristus. Namun dalam Injil Yohanes, Kristus menggunakan pada waktu itu untuk mengacu pada periode yang dimulai dari hai Roh Kudus datang ke bumi dan sampai zaman sekarang. Seperti Kristus katakan, "Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu." Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda untuk menulis pertanyaan dan mengirimkannya kepada kami ke alamat manapun yang segera akan tayang di layar. Jangan kemana-mana. Firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kami seluruhnya, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk membahas pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang. Ada yang ingin bertanya? Di ayat 16, Kristus berkata bahwa Bapa akan memberi mereka seorang penghibur yang lain.
Saudara Yusuf telah menjelaskan bahwa penolong itu adalah Roh Kudus. Paruh pertama dari pertanyaan saya adalah, bisakah kita berkata bahwa penolong adalah seorang pribadi lain selain Roh Kudus? Bisakah kita berkata bahwa penolong itu adalah seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah dan datang setelah Kristus? Jika penolong itu adalah Roh Kudus, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga sebelum mengutus Roh Kudus? Maksudnya, mengapa Roh Kudus dan Kristus tidak dapat berada di bumi pada waktu yang bersamaan? Baik, silakan Saudara Yosef. Penolong itu adalah Roh Kudus karena Kristus secara eksplisit berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Tolong sampaikan pemikiran Anda. Jika penolong di sini mengacu pada seorang nabi, bagaimana? Ia dapat menjadi nabi yang tak kasat mata dan tidak dikenal oleh dunia. Kedua, bagian ayat yang kita baca menyatakan lebih lanjut bahwa Kristus akan mengutus Parakletos yang artinya sang penolong atau penghibur. Dapatkah kita berkata bahwa Kristus mengutus nabi lain ini? Ketiga, Yohanes 16 ayat 14 berkata tentang sang penolong, Ia akan muliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Apakah nabi lain menggenapi perkataan ini? Apakah ia memuliakan Kristus? Jelaslah bahwa anggapan tentang seorang nabi lain adalah sewenang-wena dan tidak memiliki suatu nilai yang real. Pembacaan yang sederhana dan terus terang menyatakan bahwa sang penolong adalah Roh Kudus yang tentangnya Kristus berkata bahwa Ia akan menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Inilah Roh Allah, Roh Kudus yang sekarang berada di dalam hati orang percaya. Baik, sebelum kita membahas paruh kedua dari pertanyaan, kami ingin Anda menjelaskan arti dari kata Parakletos, yang adalah nama Yunani bagi Roh Kudus. Parakletos artinya penghibur yang berada di sisimu. Kata ini terjemahkan 4 kali menjadi penolong atau penghibur dalam khotbah di ruang atas. Kejadian pertama ada dalam pasal 14 ayat 16. Yang kedua di pasal 14 ayat 26. Kejadian yang ketiga di pasal 15 ayat 26. Kejadian keempat di pasal 16 ayat 17 yang terjemahkan dengan menghibur atau penolong sebanyak 4 kali. Itu juga terjemahkan sekali menjadi kata pengantara dan kita menemukannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang berbunyi jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Begitu indah untuk mengetahui bahwa kita mempunyai seorang pengantara atau penghibur atau penolong atau parakletos di surga. Sama seperti memiliki parakletos di hati kita. Dan kata lain kita tidak kehilangan apapun ketika Kristus naik ke surga karena Dialah pengantara kita di surga dan sementara itu kita punya parakletos atau Roh Kudus di sini bersama kita di bumi. Paruh kedua dari pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga sebelum mengutus Roh Kudus? Dengan kata lain, mengapa baik Roh Kudus maupun Kristus tidak bisa ada di bumi bersamaan? Kristus beberapa kali menyatakan bahwa Ia harus naik ke surga sebelum Roh Kudus turun ke bumi. Misalnya Yohanes pasal 7 mengatakan Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Juga dalam Yohanes 16 Kristus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jika aku tidak pergi penghibur tidak akan datang kepadamu. Kita harus ingat bahwa ada 2 elemen yang menjadi karakteristik kekristenan yang berbeda dari segala bentuk hubungan Allah dengan manusia baik dulu maupun akan datang. Elemen pertama adalah bahwa dalam kekristenan ada seorang manusia yang hadir dalam kemuliaan di tahta Allah dan manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menjelma menjadi manusia yang naik ke surga sebagai seorang manusia dan duduk di tahta Allah. Elemen kedua adalah fakta bahwa pribadi kedua dari Tritunggal yang berdiam di bumi dan bukannya berkunjung sementara karena ia ada di perjanjian lama ketika biasanya datang ke atas individu-individu tertentu. Kini Roh Kudus memiliki sebuah tempat tinggal di bumi. Mustahil bagi dia untuk berdiam di bumi sebelum karya penyelamatan. Ia tidak dapat tinggal di hati yang tercemar dengan dosa. Namun kini setelah hatinya diperciki dengan darah, minyak, maka dapat ditinggali. Sekarang setelah hati dibersihkan dari dosa, Roh Kudus dapat berdiam di hati kita. Karena semua itu diperciki dengan darah Kristus dan dosa-dosa diampuni. Adalah mustahil bagi Roh Kudus untuk berdiam di hati di dalam perjanjian lama karena Kristus belum mati dan bangkit serta naik ke surga. Namun pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang ke bumi untuk menghubungkan tubuh yang ada di bumi dengan sang kepala Benar yang ada di sekali. sorga setelah Yesus. Dengan kata lain, sebuah tubuh kita tidak dapat dibentuk tanpa sebuah kepala. Dan Kristus tidak menjadi kepala sampai ia naik ke surga. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia.
dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dapatkah Anda mengomentari tentang bagaimana Tuhan membangun sejenis persekutuan di sini dengan mereka yang mengasihi Dia dan menuruti firman-Nya lewat Roh Kudus? Kita dapat perhatikan bahwa Kristus menyebut menurut firman-Nya sebanyak 3 kali dengan suatu perikanan kedalaman tentang tindakan menurut firman-Nya. Jadi dalam ayat 15, ia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ia melanjutkan selangkah lagi dalam ayat 21 dengan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itulah sebabnya." Ia segera menambahkan sebuah berkas sesudahnya dan berkata, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Penyebutan kali ketiga ada dalam ayat 23, ia berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Perhatikanlah bahwa ia memakai istilah firman-Ku yang lebih berbobot daripada perintah. Istilah perintah menyeratkan mengikuti apa yang disuruhkan. Namun istilah firman menyeratkan tentang mengenal pikiran Allah dan berlaku sesuai dengannya tanpa adanya adanya suatu perintah perintah langsung. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia." Perhatikanlah bahwa ada peningkatan kedalaman dengan berkata bahwa Bapa akan mengasihi orang itu dan Bapa dan Anak akan diam bersama-sama dengan orang itu. Kita ingat istilah diam adalah istilah yang persis sama dengan yang digunakan dalam awal pasal ini dalam dikaitkan banyak tempat tinggal dalam rumah Bapa. Itu seolah-olah sedang memberitahu kita, "Aku ingin engkau menikmati surga bahkan sebelum engkau sampai di sana." Bagaimana kita akan tinggal di surga sementara kita masih ada di bumi? Ia akan menjawab, "Bapakku akan mengasihimu. Aku akan mengasihimu. Aku akan menyatakan diriku kepadamu dan kami akan datang padamu dan diam bersama-sama denganmu." Dapatkah Anda bayangkan bahwa Bapa dan Anak diam di hati saya dan tentunya Roh Kudus juga bersama mereka? Itu tidak akan ada bedanya dari surga. Itu adalah surga dalam skala yang lebih kecil. Allah kita ingin membawa surga di mana tempat kita berada. Ayat 25 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Apa artinya bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam nama Kristus? Di sini Kristus berkata bahwa Bapa akan mengutus Roh dalam nama Kristus, dan dalam pasal 15 ayat 26 ia berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus datang, maka kita menyadari bahwa Bapa akan mengutus Roh, dan begitu juga Kristus." Ini menunjukkan kepada kita kesatuan dari Tritunggal, kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Kristus naik ke surga, ia menerima Roh Kudus untuk kedua kalinya. Apakah ia sudah menerima Roh Kudus untuk yang pertama kali? Ya. Ia telah menerimanya pertama kali ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun saat Kristus naik ke surga, ia menerima Roh Kudus untuk kedua kalinya. Kita menemukan pengajaran inti Kisah Para Rasul 2 ayat 33, dikatakan bahwa ketika Kristus naik ke surga, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini berarti bahwa Kristus telah menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya demi menyempurnakan dirinya. Sebelum kematian yang penuh pengorbanan, dan setelah itu dia naik ke surga dan menerima Roh Kudus untuk mencurahkannya kepada kita. Jadi ia menerima Roh Kudus untuk yang pertama kali demi penyempurnaan dirinya, dan yang kedua kali untuk dia curahkan kepada orang-orang percaya, dan hal itu terjadi Untuk pada hari orang percaya Pentakosta. dengan dia sebagai kepala. Benar sekali, itu benar. Ayat 27 sangat menyemangati. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Mohon jelaskan, apakah ini satu atau dua jenis damai sejahtera? Ada dua jenis damai sejahtera. Pernyataan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu mengacu pada suatu damai sejahtera yang secara kiasan berbicara seperti sebuah harta pusaka yang diberikan hanya sekali-sekaligus, sementara pernyataan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu mengacu pada suatu damai sejahtera yang secara kiasan seperti uang saku yang diberikan dalam porsi harian. Damai sejahtera pertama mengacu pada damai sejahtera dengan Allah karena kita telah dibenarkan. artinya damai Roma 5 sejahtera ayat 1, dengan Allah? sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini berarti bahwa saya tidak lagi takut untuk menghadap Allah mengingat saya sudah dibenarkan. Kita merasa takut pada Allah ketika kita masih menjadi pendosa. Sama seperti Adam ketika ia takut dan bersembunyi saat ia mendengar suara Allah. Kini karena saya sudah dibenarkan, mengapa saya harus takut pada Tuhan? Saya tidak punya alasan untuk takut karena kita dibenarkan oleh iman. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera yang Allah tinggalkan bagi kita yang berbeda dari jenis damai sejahtera lainnya, yang Alkitab sebut sebagai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita dapat membayangkan Kristus sedang menjabarkan damai sejahtera ini pada murid-murid dengan berkata, "Ingatkah kamu murid-murid yang terkasih ketika aku masih bersama kalian di perahu, air danau mengamuk dan kalian sangat susah hati? Apakah kalian ingat ketika aku berada di buritan perahu tertidur dengan damai di sebuah bantal?
Aku dapat memberi kalian damai sejahtera yang sama yang aku miliki di tengah topan jika setiap hari kalian bersekutu denganku. Marilah kepadaku dan aku akan memberi damai sejahtera yang sama. Aku akan berimu damai sejahtera setiap hari sehingga kalian bisa menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan yang mengamuk seperti air danau. Jadi pernyataan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu mengacu pada damai sejahtera dengan Allah. Benar. Yang menyelamatkanku dari hukuman Allah. Sementara damai sejahteraku kutinggalkan bagimu mengacu pada damai sejahtera harian Benar yang sekali. memberi kemenangan keseharian. Benar. Kita memiliki damai sejahtera Benar. Allah. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali menjumpai Anda setelah rehat. Firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Silakan. Ayat 30 berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun. Tapi supaya dunia tahu, aku mengasihi Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Siapa yang dimaksud penguasa dunia di sini? Siapakah penguasa dunia ini? Pernyataan penguasa dunia ini muncul 3 kali dalam Alkitab dan ketiganya ini muncul dalam Injil Yohanes. Semua itu ada dalam pasal 12, 14, dan 16. Yohanes 12 berkata, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Jadi kita langsung mengerti bahwa penguasa itu adalah sosok yang buruk, Benar. yang adalah setan. Pasal 16 berkata bahwa dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jelas bahwa penguasa dunia ini adalah setan. Jadi pasal 12 maupun 16 mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah setan. Ini berarti bahwa pasal 14 berkata penguasa ini datang. Perhatikan bentuk kata kerja yang digunakan dalam ayat Alkitab berbahasa Inggris. Artinya setan sedang datang sekarang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas Kristus. Dengan kata lain, bahwa penguasa itu tidak memiliki hubungan yang harmonis denganku sama sekali dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Ia tidak berkuasa, Tidak berkuasa sedikit pun sama atas sekali. aku. Ketika setan berusaha menggoda orang percaya, terkadang ia mungkin menemukan sesuatu respon dari kedagingan kita. Namun ketika ia menggoda Kristus, ia tidak menemukan kedagingan karena Kristus itu kudus tanpa dosa. Setan tidak berkuasa sedikit pun atas dia. Ini karena Kristus adalah satu-satunya pribadi di bumi yang tidak memiliki kesalahan. Ia tidak memiliki dosa-dosa masa lalu atau masa kini yang harus diampuni. Benar, Kristus itu kudus dan tidak bercela. benar. Saya punya pertanyaan mengenai paruh kedua dari ayat 28. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Apa maksudnya? Dengan kata lain, Kristus sedang memberitahu mereka memang benar bahwa sedih rasanya saat kamu melihatku pergi. Namun bila kamu mengasihi aku, kamu seharusnya bersuka cita. Kristus menyingkapkan alasannya ketika ia berkata bahwa Bapaknya lebih besar daripada dia, seolah Kristus sudah mengatakan, aku akan meninggalkan dunia yang penuh dengan permusuhan untuk pergi ke suatu atmosfer yang berbeda, yang penuh kedamaian dan kekudusan. Kamu seharusnya bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Di mana ada kekudusan dan kasih, bukan seperti dunia ini yang penuh permusuhan dan kebencian terhadap aku. Saya percaya bahwa perkataan yang sama dapat diterapkan ketika orang-orang percaya meninggalkan kita untuk menghadap Tuhan. Kita kerap berduka. Perkataan ini dapat digunakan dalam kasus seperti itu jika kita sungguh mengasihi mereka. Seharusnya kita bersuka cita karena mereka pergi ke suatu tempat yang jauh lebih baik. Mereka meninggalkan dunia yang penuh penyakit dan problem, dan mereka pergi ke suatu tempat yang hanya ada sukacita dan damai. Seperti tertulis, berada bersama Kristus itu jauh lebih baik. Dapatkah ini memperkenalkan kepada kita ide bahwa pergi kepada Bapa, Kristus, memperoleh kemuliaan dengan kebangkitan dari kematian dan menjadi terhormat sebagai kepala dari ciptaan baru? Ya, kita dapat mendukung ide ini. Berdasarkan perkataan Kristus dalam Yohanes 17, Bapa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dengan kata lain, Kristus diterima dalam kemuliaan sehingga ia akan mempermuliakan Bapa sementara ia berada dalam kemuliaan. Karena Kristus akan memperoleh kemuliaan, hal itu seharusnya membuat para murid bersuka Ya, cita. seharusnya. Saya ingin berhenti sejenak di pernyataan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa artinya? Banyak orang memakai ayat ini untuk menyangkal ilahian Kristus dengan mengklaim bahwa Kristus sendiri memberi lebih banyak kehormatan kepada Bapa daripada dirinya sendiri. Tapi Kristus tidak berkata Bapakku lebih besar daripada aku, melainkan sebab Bapakku lebih besar Apa daripada perbedaannya? aku. Ada perbedaan jika Kristus menggunakan kata sambung sebab kita perlu mempertimbangkan kalimat pendahulunya untuk memahami konteksnya. Ia berkata aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apakah ekspresi pergi kepada Bapa memunculkan keilahian dan Kemanusiaan. kemanusiaan Kristus? Jika kita paham bahwa Kristus adalah Allah sekaligus manusia, maka kita sadar bahwa sebagai Allah ia tidak pergi pada Bapa, sebaliknya keilahian yang memenuhi surga dan bumi. Ia adalah anak tunggal yang dikasihi, yang diperanakan oleh Bapa. Benar.
Lalu siapa yang menjadi sosok yang pergi pada Bapa? Jawabannya adalah Kristus dalam kemanusiaannya. Jadi ketika Kristus dalam kemanusiaan berkata bahwa ia akan pergi pada Bapa, adalah masuk akal bahwa Bapaknya lebih besar daripada dirinya karena ia berkata dari sudut pandangnya sebagai manusia. Tidak ada yang bertentangan. Kristus berbicara dari sudut pandang Buktinya adalah apa yang kemanusiaannya. ia katakan, aku akan pergi pada Bapa. Di lain sisi ketika ia bicara tentang keilahiannya, ia berkata, aku dan Bapa satu. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Tuhan kita berkati. Mari kita ulas balik episode ini dengan para hadirin. Amin. Saya ingin bertanya, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan waktu itu dalam ayat ini? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita telah belajar bahwa waktu itu mengacu pada hari Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, dan bahwa itu memanjang 2000 tahun. Waktu itu berbeda dari pada harinya yang disebut dalam surat-surat ketika kita akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, waktu itu mengacu pada periode turunnya Roh Kudus yang memanjang sampai saat sekarang ini. Baik. Apa arti perkataan Kristus, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Silakan. Kristus dibenci dan mengalami penolakan pada saat ia berada di dunia ini. Ia tahu bahwa ia sedang menuju ke sorga, ke suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Ia menganggap bahwa murid-murid yang sungguh mengasihinya harusnya bersuka cita karena ia ke sorga. Ketika ia menyebut Bapa lebih besar daripada dirinya, ia berbicara dari sudut pandang manusia. Ia adalah manusia sempurna sementara berada di muka bumi. Keilahiannya tidak kurang daripada keilahian Bapa. Keilahiannya sudah memenuhi sorga. Bagus, Tuhan memberkati. Terima kasih, kita akan lanjutkan di episode mendatang. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati menjagamu, Anda. saudara. Terima kasih. Pemirsa terkasih, perkataan Kristus adalah, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dosalah yang membuat orang merasa takut kepada Allah. Orang takut berjumpa dengan Allah karena mereka sadar bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, Sang Hakim. Namun saya mempunyai kabar yang baik untuk Anda. Di kayu salib, Kristus telah menyiapkan bagi kita damai sejahtera dengan Allah. Saat Anda menerima Kristus sebagai korban agung yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa, Anda akan memperoleh apa yang disebut pengampunan atas dosa-dosa yang tidak kita beli dengan suatu harga apapun. Tidak dengan mengadakan perjalanan atau melakukan usaha. Kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa dengan menerima Kristus dan pengorbanannya yang sempurna di salib. Jika Anda berharap memiliki damai sejahtera mengenai situasi-situasi kehidupan yang sulit, terimalah Kristus. Saya pastikan bahwa saat Anda mengatakan dengan hati yang tulus kepada Kristus, aku menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidupku, Anda akan mengalami damai sejahtera itu. Pertanyaan untuk episode ini adalah, penolong yang akan Kristus utus adalah Roh Kudus dan bukan seorang nabi manapun yang lain. Apa bukti-bukti bahwa penolong atau penghibur yang akan Kristus utus adalah Roh Kudus dan bukan seorang nabi manapun yang lain? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Mengapa dunia membenci murid-murid dan orang Kristen pada umumnya? Dunia membenci mereka karena mereka adalah orang asing. Apa arti dari perkataan Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Anda diselamatkan oleh kasih karunia, semua atribut Kristus akan terlihat dalammu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.